Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai mams, kembali lagi di YouTube channel aku. Udah lama banget kayaknya aku nggak upload video. Terakhir kayaknya upload video tentang masak daging, dan setelah itu udah lama banget aku nggak upload lagi ya. Untuk video kali ini aku mau sharing atau mau cerita tentang pengalaman promil aku, program hamil. Ini nggak ada bermaksud ria, nggak ada maksud untuk pamer atau apapun. Aku hanya sharing, siapa tahu apa yang aku sharingkan atau info yang aku berikan buat teman-teman semua, buat mams semua yang juga lagi berjuang untuk mendapatkan garis 2, juga segera Allah titipkan gitu ya. Gini mams, jadi aku itu menikah itu tanggal 25 Juni tahun lalu, tahun 2022. Udah setahun ya. Nah, aku waktu itu memang nggak langsung dikasih amanah sama Allah gitu. Tapi memang aku dan suami juga nggak nunda sebenarnya, nggak nunda, tapi kita santai aja gitu. Waktu bulan pertama, bulan kedua itu masih santai aja lah gitu kan, sedih kasihnya. Jadi setiap ada yang nanya udah isi belum gitu kan, belum gitu kan, doain aja semoga dikasih segera gitu. Nah, mulai itu namanya sebenarnya sih wajar ya, sebenarnya wajar. Mungkin di luar sana banyak mams juga atau teman-teman yang lebih dari aku lama nunggunya, berpikir bahwa aku itu, yang aku tunggu itu belum seberapa gitu kan. Tapi menurutku itu aja aku sudah galau, sudah netting, negative thinking, kepikiran dan sebagainya waktu itu. Jadi setelah sebulan, 2 bulan itu belum isi juga kan. Tapi aku waktu itu masih santai, 2 bulan, 3 bulan itu masih santai banget. Nah, mulai itu di bulan-bulan keempat kalau nggak salah itu ya, itu mulai tuh ada rasa worry gitu di pikiranku, di diriku gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan, kok belum ya gitu kan. Karena di bulan itu juga itu aku mulai dengar banyak kabar gitu kan, kabar bahagia dari teman-temanku yang nikahnya waktu itu di bulan-bulan yang bareng gitu sama aku juga. Ada bahkan yang setelah aku juga itu mereka sudah share ada kabar bahagia gitu bahwa sudah isi gitu kan. Mulai itu ada kekhawatiran di diriku kan, aku kenapa gitu kan, apakah ada yang salah atau apakah ada yang belum gitu, atau apakah ada yang perlu diobati gitu kan. Karena memang selama ini aku nggak pernah periksa lebih detail soal reproduksi aku sendiri gitu kan. Karena kita sebagai wanita mau nggak mau memang reproduksi kita itu juga penting kan. Nah, kemudian di saat itulah aku mulai kayak galau, dan benar-benar deh pertanyaan setiap ada keluarga atau siapapun yang nanya, udah isi gitu kan, udah ada, udah belum gitu kan. Itu memang benar-benar awal-awal itu memang kita bisa bodo amat ya gitu kan. Tapi lambat laun memang itu benar-benar bikin mental hard banget gitu lama-lama pasti. Karena setiap wanita atau setiap istri itu pasti ada keinginan untuk pengen punya gitu kan, pengen dikasih juga gitu kan. Jadi di setiap bulan itu, di saat bulan-bulan ketiga setelah aku menikah, kemudian seterusnya itu setiap jadwal haid itu aku selalu kayak sedih gitu. Aku tuh punya jadwal haid yang alhamdulillahnya tuh teratur, jadi tidak yang nggak pernah
absen gitu, jadi nggak pernah yang bulan ini haid bulan depan enggak gitu. Alhamdulillah teratur, dan di tanggal yang kurang lebih di itu aja gitu. Jadi paling maju 2 hari, maju 3 hari gitu kan, tapi di tanggal-tanggal itu aja. Dan aku memang dari sebelum menikah itu memang selalu pakai aplikasi haid, dan aplikasi di dalam aplikasi haid itu sudah ada mode saat kita hamil. Jadi kalau misalnya kita hamil itu bisa juga diubah ke mode hamil gitu kan. Nah, jadi di saat tanggal-tanggal yang harusnya aku menstruasi lagi itu sudah terjadwal di aplikasi itu. Jadi kita pasti tahu kan. Nah, ini aku tunjukin aplikasinya ya teman-teman di sini. Nah, kemudian setiap bulan itu aku sedih, malah selalu galau, selalu setiap haid datang itu aku selalu nangis. Jadi suamiku tuh tahu banget lah gitu kan, dan suamiku tuh alhamdulillah yang support system banget. Dia tidak pernah nuntut, nggak pernah menyalahkan juga, dan nggak pernah istilahnya menggebu-gebu gitu. Gimana gini-gini, tapi ya alhamdulillah kita selalu usahakan. Nah, kemudian di promil ini yang aku lakukan itu aku mulai sadar di bulan keempat, bulan kelima aku setelah menikah itu aku mulai sadar bahwa ini harus ada sesuatu yang harus aku lakukan gitu kan. Aku nggak bisa nih kita cuma ngandelin usaha kita sendiri aja, dalam artian berhubungannya aja gitu, yang kita jadwalkan, yang kita pikirkan sesuai dengan anjuran dokter yang pernah aku tonton di YouTube dan sebagainya. Kita nggak bisa nih, aku mulai berpikir kayak gitu kan, kayaknya harus ada program hamil yang harus kita lakukan kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu kondisi tubuh kita. Nah, kemudian suamiku bilang gitu, ya sudah kita coba aja program hamil yang yang senatural mungkin gitu kan. Mungkin kita tonton beberapa YouTube, beberapa saran, beberapa info yang kita lakukan gitu kan, sebelum akhirnya kita periksa ke dokter. Karena kalau nggak salah dari info yang pernah aku baca, yang pernah aku tonton juga, kalau kita mau program hamil ke dokter itu biasanya usia pernikahannya itu sudah 1 tahun ke atas kayak gitu. Jadi kalau 1 tahun ke bawah itu biasanya masih disuruh mengusahakan mandiri gitu. Nah, akhirnya aku mulailah cari-cari tahu, cari-cari info, sering banget, bahkan banyak banget info yang aku baca, aku tonton lewat YouTube, lewat Google dan sebagainya. Jadi program hamil aku lakukan itu pernah ada beberapa. Nah, yang pertama itu aku pernah minum asam folavit, nanti aku tunjukin yang kayak apa. Folavit itu aku bisa waktu itu minum sama minum susu Prenagen yang bukan yang untuk ibu hamil ya, yang Prenagen Emesis kalau nggak salah. Jadi aku tunjukin gambarnya juga di sini karena aku udah nggak punya contohnya. Nah, itu aku minum, kalau nggak salah aku beli akhirnya, dan aku niatkan beli, aku bismillah, aku minum. Itu kalau sebenarnya dianjurkannya itu kalau minum folavit itu, minum asam folat itu sebenarnya nggak hanya perempuannya, nggak hanya istrinya, tapi suaminya juga. Coba waktu itu suamiku itu sempat aku kasih, tapi ada efek mual kalau di suamiku. Mungkin di aku juga, tapi aku nggak begitu yang merasa yang kayak gimana gitu kan. Tapi kalau di suamiku, dan akhirnya suamiku nggak kuat gitu, karena setiap hari tuh ngerasa kayak mual gitu kan, karena dia juga harus kerja gitu. Akhirnya dia nggak minum lagi. Jadi aku yang meneruskan untuk minum asam folat itu sama susu Prenagen. Aku beli Prenagen yang waktu itu masuk ukuran 200 gram. Nah, itu aku minum sampai habis. Aku waktu itu beli kalau nggak salah 2 kaplet folavit sama itu Prenagen. Itu aku minum kurang lebih habis sekitar 2 minggu 3 minggu. Tapi ya belum berhasil juga. Jadi bulan selanjutnya aku masih haid lagi, dan ya belum berhasil. Tapi di situ aku mulai berpikir bahwa ya nggak apa-apa lah gitu kan, kita mulai aja. Nggak ada juga kan yang langsung jadi gitu.
Bahkan ini kan istilahnya niat kita bukan untuk langsung hamil, tapi untuk mempersiapkan reproduksi kita nih, mempersiapkan rahim dan sebagainya gitu kan. Jadi aku pikir ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah kemudian mulai lagi nih di bulan selanjutnya, aktivitas setelah itu tuh aku nggak melanjutkan lagi minum Falavit. Aku make resep Dokter Zaidul Akbar, mungkin udah banyak yang denger. Dokter Zaidul Akbar yang itu tuh racikan aku sendiri. Sebenarnya ada kan banyak yang jual yang sudah satu paket kayak gitu racikannya. Nah tapi aku di situ nggak, aku beli nggak itu, aku hanya ngeliat resepnya dari teman-teman di YouTube juga yang pakai Dokter Zaidul Akbar. Nah di situ aku racik sendiri. Jadi setiap pagi itu saat perut kosong itu aku minum rebusan kunyit, jahe, itu aku seduh airnya, itu aku minum, terus aku campur sama madu 1 sendok madu, 1 sampai 2 sendok madu, kemudian ditambah sama air perasan jeruk nipis. Nah itu sebenarnya nggak usah yang gimana banget, karena aku juga minum cuma secangkir gitu, cuma secangkir kecil itu aku minum setiap pagi saat perut kosong. Nah itu aku minum ada sekitar seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu, aku lupa, pokoknya 2 minggu 3 mingguan. Itu aku minum. Sebenarnya ada juga racikan malam, jadi itu ada racikan malam dan racikan pagi. Tapi kalau yang malam itu bedanya dia ditambah sama kayu manis sama cengkeh kalau nggak salah. Tapi aku nggak minum sih yang malam itu, aku nggak minum. Jadi aku cuma minum pas pagi aja saat perut kosong itu. Nah kemudian itu aku minum selama 2 minggu 3 minggu. Itu juga sih sebenarnya nggak langsung positif juga. Di bulan selanjutnya juga aku masih haid juga gitu kan. Cuma aku di situ nggak apa-apa lah, ikhtiar gitu, pokoknya niatnya ikhtiar. Dan niatku juga itu juga untuk mendetoks rahim, mendetoks reproduksiku, yang kita kan nggak tahu ya, siapa tahu ada sesuatu, ada penyakit atau ada bahkan hal-hal yang menghambat gitu. Jadi aku minum aja, dan tapi memang nggak aku lanjutkan karena kan di sana itu ada perasan jeruk nipis ya. Itu memang harus hati-hati, apalagi buat teman-teman yang punya asam lambung kayak aku. Makanya itu aku berhentikan minum itu gitu Pak, apalagi diminum di pagi hari saat perut kita kosong. Nah kemudian setelah bulan selanjutnya itu aku masih haid juga. Tapi aku di situ mulai sama suami juga mulai benar-benar mengatur pola hidup. Kita nggak mau lagi, dan kita berusaha buat tidak bergadang. Benar-benar istirahat, waktu istirahat tuh benar-benar penting dan benar-benar berpengaruh banget gitu. Jadi apalagi suami, kadang namanya laki-laki ya, sering tidurnya suka larut malam, itu juga tolong diingatkan gitu kan, karena di sini yang berjuang dan yang berusaha tuh nggak hanya perempuannya. Jadi sangat pengaruh banget dari si laki-lakinya gitu kan. Nah kualitas dari sperma yang dari laki-laki itu juga sangat berpengaruh. Jadi waktu istirahat, waktu pola hidup, kemudian pola makan itu juga benar-benar diatur. Mungkin bagi teman-teman yang suaminya masih merokok, masih suka namanya adik banget sama kafein alias kopi, nah itu mungkin benar-benar diatur dan dikurangi, karena itu juga sangat berpengaruh untuk badannya dia, untuk badan si laki-laki itu, dan kualitas spermanya. Itu yang aku pelajari juga selama kemarin ya. Alhamdulillah suamiku bukan yang perokok, bukan yang edik banget sama kafein, jadinya tidak terlalu diatur soal itu gitu kan. Dan satu lagi pola makan. Jadi di situ itu pola makan aku mulai dari pertama yang aku ikhtiarkan itu benar-benar pola makan diatur. Kita benar-benar ngurangin banget namanya jajan di luar, walaupun masih ada sih kadang-kadang kecolongan seminggu sekali gitu, jajan atau makan yang di luar gitu, yang mungkin nggak sehat.
tapi kita benar-benar kurangin banget. Aku benar-benar berusaha buat masak sendiri. Kita lebih banyak buat makan sayur, berusaha buat memaksa makan buah karena aku sendiri sebenarnya nggak begitu suka buah, tapi aku paksa kalau minimal nggak suka buah minum jus kayak gitu kan. Kemudian makan makanan itu di protein yang diperhatikan. Dan dulu itu kalau nggak salah suamiku itu juga benar-benar hampir seminggu sekali aku cokoin makan toge atau kecambah itu. Jadi sering aku masakin itu gitu kan. Ya namanya kita ikhtiar ya kan. Nah udah, kemudian setelah aku pakai resepnya Dr. Zaidul Akbar, aku beralih di bulan selanjutnya itu aku mulai nih searching di Shopee tentang madu. Jadi aku suami sih pertama yang lihat, terus dia kayaknya tertarik gitu kan. Dia tanya ke aku gimana ya, bagus nggak ya, padahal di Shopee itu kan banyak banget macemnya madu promil dan kita nggak tahu yang mana yang bagus gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa setelah searching scroll kok nggak tahu hatiku itu kok kayak mantap banget sama satu produk gitu kan. Aku juga nggak tahu itu produknya gimana, cuma memang dia produk yang masuk toko yang star seller, yang udah banyak pembelinya dan reviewnya juga bagus-bagus. Jadinya ya aku mulai baca-baca, aku pelajari, aku searching dan aku coba, akhirnya aku beli gitu. Produknya itu kayak gini. Nah ini ya, udah nggak punya botolnya sih, jadinya udah nggak bisa ditunjukin teman-teman. Jadi madunya itu ada 2 jenis. Nah, jadi madunya itu ada 2 macam. Ada madu memang khusus untuk si istri, ada madu untuk si suami. Dan memang kandungannya berbeda. Setelah aku baca-baca dan aku pelajari waktu itu, kandungannya berbeda. Dan madunya itu enak sih rasanya, bukan kayak madu-madu murni biasanya tuh enggak, karena memang sudah tercampur dari berbagai racikan, tapi rasanya tetap madu. Nah kalau yang perempuan itu lebih ke buah, lebih banyak campuran buahnya dan enak rasanya, manis. Kalau yang laki-laki itu lebih ke kayak herbal gitu, rasa dan baunya, tapi teksturnya madu banget gitu. Akhirnya kita beli dan itu harganya juga nggak begitu mahal untuk 2 botol itu. Masih terjangkau banget harganya dibanding harga-harga madu yang lainnya gitu kan. Akhirnya udahlah, apapun hasilnya aku sama suami kayak gitu, kita beli aja, namanya juga ikhtiar gitu kan ya. Kalau nanti memang belum dikasih ya sudah. Akhirnya kita beli, datang, alhamdulillah madu itu akhirnya kita minum. Jadi sehari itu 2 kali, pagi sama malam. Itu aku bener-bener rutin banget, nggak ada yang terskip. Jadi tiap pagi dan malam itu suami itu selalu aku cekokin madu itu gitu, karena kan dia suka lupa ya, aku juga gitu kan, selalu kita minum sampai habis. Di madu itu habis, kemudian ya sudahlah, apapun hasilnya nanti, kalau memang belum juga ya udah. Nah mulai tuh di bulan-bulan itu aku mulai tidak pernah lagi namanya berpikir sih sebenarnya. Di bulan itu aku udah mulai nggak pernah berpikir lagi soal omongan orang, berusaha untuk tidak mau mendengar, tidak mau menanggapi. Bahkan aku ada di fase yang malas keluar, malas ketemu orang, malas ketemu keluarga, bahkan malas untuk interaksi sama teman, sama siapapun, karena ya untuk menghindari pertanyaan udah belum gitu kan dan sebagainya. Karena dari pertanyaan itu tuh juga benar-benar mempengaruhi banget sama mental kita. Padahal yang perlu kita perhatikan adalah mental kita sendiri kan, yang harus kita jaga gitu. Mental kita juga harus sehat gitu. Jadinya aku mulai disitu mulai belajar ikhlas. Dari bulan sebelumnya itu, dari aku mulai minum racikan Dr. Zaidul Akbar itu, aku mulai belajar buat menanamkan di hatiku dan di diriku tuh buat ikhlas, buat ya sudahlah, tidak mau terbeban. Namanya juga ini amanah. Amanah itu kan bisa diberikan ke siapa aja dan sesuai dengan
yang kita mampukan gitu kan. Aku berusaha buat afirmasi positif di diriku bahwa ya kalau memang belum dikasih, memang mungkin Allah belum mempercayai bahwa kita layak untuk mendapatkan amanah itu. Saat itu aku berpikir seperti itulah, berusaha selalu ikhlas dan pastinya berdoa gitu kan, berdoa untuk minta yang terbaik, minta diberikan kepercayaan dan sebagainya. Nah kemudian alhamdulillah saat kita ikhlas, saat aku sudah tidak lagi memikirkan. Jadi kok misalnya bulan depannya lagi head, ya udahlah diterima ya alhamdulillah gitu. Berusaha buat kayak gitu karena sebelumnya tuh setiap datang haid lagi di bulan selanjutnya tuh aku selalu takut, aduh haid lagi nggak ya gitu kan. Pokoknya ini banget lah, masa-masa yang dilema banget. Kemudian di bulan selanjutnya itu alhamdulillahnya, masya Allah, tabarakallah, aku itu harusnya haid di tanggal berapa ya, aku lupa, mungkin di sekitar tanggal 5 ya kalau nggak salah, di sekitar tanggal 5 Februari harusnya aku haid lagi. Di tanggal 5 itu di awal Februari itu harusnya aku haid lagi, karena di Januari itu kan aku haid Januari itu ini mulainya tuh sudah selesai di awal-awal Januari. Jadi aku harusnya haid jatahnya Januari ini mulainya lagi tuh diperkiraan sekitar akhir Januari sampai awal Februari. Nah itu aku mulai Februari tuh mulai kayak ya udahlah, kalau haid lagi ya nggak apa-apa gitu aja sama suami, ya udah gitu kan, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikir gitu, karena waktu itu aku udah masih kerja. Nah akhirnya sampai sehari kok belum haid, 2 hari paling kecapean gitu kan, 2 hari belum haid, 3 hari belum haid juga, 4 hari belum haid juga. Akhirnya aku mulai nih cerita sama suami kan, kok aku belum haid ya gitu kan, padahal biasanya kan rutin dan pasti sesuai sama tanggalnya gitu. Biasanya pun aku jarang banget namanya haid itu aku mundur dari tanggalnya, kalau kecepetan sering, kalau lebih cepet gitu kan. Nah ini tuh udah lewat banget. Terus kemudian di tanggal 5 nya kalau nggak salah itu suami bilang, ya sudah kalau besok nggak haid lagi coba aja di tes gitu, karena di bulan-bulan sebelumnya juga kayak gitu, aku udah pernah pakai test pack itu, sudah ada mungkin 2 kali, 3 kali, dan hasilnya memang garis 1 waktu itu kan, negatif. Dan aku waktu itu bener-bener nggak mau lagi namanya pakai test pack dan nyoba, karena itu bener-bener bikin nyesek, bikin sakit hati banget gitu ngelihatnya. Jadi aku waktu cuma bilang gitu, enggak lah, kayaknya emang belum aja gitu, aku takut kecewa gitu kan. Nah akhirnya di seharinya itu nggak head juga, besoknya nggak head juga, tapi akhirnya aku besoknya lagi memberanikan diri lah buat minta tolong ke suamiku buat belikan test pack. Dan akhirnya aku coba tes itu aku pagi hari, di pagi hari itu di tanggal 7 kalau nggak salah, aku lupa, di tanggal 7, dan itu hasilnya itu garis 1 waktu itu kan, hasilnya garis 1 pagi hari sebelum aku berangkat kerja, garis 1. Dan aku bilang ke suami, belum, aku bilang gitu kan, yang belum dikasih rezeki, ya udahlah gitu, paling memang aku kecapean nggak, jadinya telat haidnya. Akhirnya udah aku kerja seperti biasa dan sebagainya. Dan tapi lucunya aku pulang kerja atau sore di hari itu, aku tuh kayak kepo dan pengen lihat lagi hasil tadi, karena nggak tahu kenapa kok aku masih memikirkan gitu kan. Terus akhirnya aku lihat lagi, aku buka lagi lacinya, aku lihat lagi, itu berubah. Jadi yang tadinya itu garis 1 jelas, yang memang kayak biasanya negatif, di sebelahnya itu ada 1 garis tapi samar, bener-bener samar banget gitu kan. Tapi lama-kelamaan tuh kelihatan gitu, samarnya itu lebih kelihatan dibanding test pack negatifku yang sebelumnya. Akhirnya aku nggak ada surprise yang kayak gimana, karena aku juga kaget, aku excited juga. Jadi aku panggil suamiku dan aku bandingkan 2 test pack.
2 test pack yang biasanya sebelumnya aku negatif sama yang tadi itu yang baru aku periksa, aku bandingkan. Iya bener-bener beda gitu. Kalau yang sebelumnya itu bener-bener garis 1 dan sebelahnya tuh nggak ada apa-apa. Dan satunya lagi itu garis 1 garis jelas dan sebelahnya itu ada kayak garis samar. Karena aku kan minus ya, jadinya aku tuh kayak ini mata aku kah atau gimana. Jadi aku bener-bener nanya ke suami, kamu lihat juga nggak sih gitu, apa aku doang gitu kan. Dan suamiku juga bilang, iya ini tuh kayak ada garis yang muncul gitu walaupun samar. Di situ aku mulai kayak ya Allah gitu, ini apa gitu kan. Akhirnya mulai ada rasa senang, mulai kayak gitu, ya Allah alhamdulillah gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu ya itu apa. Nah kemudian ya udahlah kita tunggu aja nanti kalau memang 10 hari ini nggak haid juga, akhirnya nanti kita periksa aja gitu kan, kita tes lagi gitu. Akhirnya bener, aku tunggu nih selama 10 hari, pokoknya dari itu kita 10 hari itu 5 harian lagi aku tunggu, ternyata aku emang nggak haid juga. Terus akhirnya aku berusaha buat ya udahlah bismillah coba di tes pack lagi gitu kan. Akhirnya kita beli tes pack lagi, aku tes lagi dan alhamdulillah hasilnya positif gitu teman-teman. Jadi itu benar-benar muncul garis 2 yang lebih jelas daripada yang tes sebelumnya. Itu benar-benar kelihatan jelas, dan alhamdulillah masya Allah tabarakallah, aku dikasih titipan sama Allah amanah di usia pernikahanku 7 bulan. Jadi di bulan Februari itu aku mulai tahu aku positif hamil, dan alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang aku sudah hamil masuk 28 minggu, jadi sekitar hampir 7 bulan. Waktu itu aku setelah aku tahu itu, aku juga langsung periksa malamnya ke dokter, ke bidan waktu itu, dan dicek memang ya alhamdulillah benar ada kantong rahimnya, dan usia kehamilanku waktu itu sudah 5 minggu, jadi sudah 1 bulan lebih ya. Tapi aku waktu itu nggak ngerasain apa-apa, jadi nggak ngerasain mual, nggak ngerasain apapun, jadi aku nggak tahu kalau ada perubahan yang terjadi di badanku waktu itu. Jadi gitu teman-teman, sharing dari aku, intinya adalah pasti kita harus ikhtiar itu dari segala macam ya. Ikhtiar itu berusaha dari segala macam, ikhtiar dari diri kita, ikhtiar dari usaha-usaha yang mungkin orang lain lakukan, apa salahnya kita lakukan kayak gitu kan. Jadi kita coba aja gitu waktu itu. Kemudian yang kedua, berdoa itu penting. Kita selipkan doa dan apa ya, mohonlah gitu kan, permohonan ke Allah, ke Tuhan masing-masing kita, bahwa kalau kita memang layak diberikan amanah, tolong diberikan di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik, dan layakkan diri kita juga gitu. Kemudian yang ketiga, pastinya yang paling penting banget menurutku ini adalah ikhlas. Karena ikhlas itu tahap yang paling susah banget menurut aku, karena saat kita berusaha buat ikhlas itu, di saat itulah yang Allah mungkin Allah pikir bahwa kita itu bisa menerima, bisa mampu menjalankan semuanya gitu kan, menjalani kepercayaan itu gitu. Dan yang paling penting terakhir, benar-benar dijaga banget mentalnya, kesehatan mentalnya. Kalau bisa ya nggak usah didengarkan lah, atau nggak apalah, mungkin kita menghindar sedikit dari hiruk pikuk omongan orang-orang yang sedikit mengganggu. Yang penting mental kita sehat, kita bahagia, itu kunci pentingnya banget. Yang penting dengan pasangan saling mendukung, saling saling percaya, saling mendukung, saling tidak menyalahkan, itu benar-benar penting. Karena siapapun orangnya, support system yang benar-benar berpengaruh banget itu adalah pasangan kita. Karena
kalau pasangan kita aja sudah nggak percaya sama kita, sudah kayak menuntut, kecewa dan sebagainya, itu bener-bener sakit banget sih menurut aku, bener-bener beban. Apalagi kita perempuan ya, perempuan itu kan pasti siapa sih yang nggak pengen ngasih hadiah, momongan, hadiah kepada suami gitu kan, karena memang itu tugasnya seorang istri gitu. Nah, tapi kan di sini kita nggak pernah bisa memaksa, karena memang layak atau tidaknya itu, amanah itu kan bukan kita yang ngatur gitu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang, masih berusaha, mungkin masih yang lebih dari aku penantiannya, tetap berjuang, tetap berusaha, tetap yakin, tetap ikhtiar, ikhlas untuk menjalani semuanya. Insya Allah rencana Tuhan, rencana Allah itu pasti akan lebih baik untuk kita gitu ya. Dan yang sudah lagi hamil juga, semoga selalu sehat, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan sampai persalinan. Aku juga minta doanya ya teman-teman, semoga aku sehat terus, babyku yang aku kandung ini sehat terus, semoga lancar sampai persalinan, sehat semuanya, sehat, selamat, tidak kurang satu apapun. Kita saling mendoakan ya teman-teman. Pokoknya salam bahagia, hidup sehat. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin nanti next video aku bakal sharing soal cerita kehamilanku selama hamil, apa aja yang mungkin bisa aku sharingkan tentang vitamin, tentang makanan dan sebagainya yang aku makan selama hamil, kegiatan selama aku jalankan selama hamil. Mungkin nanti bisa aku sharingkan di next video. Jadi tetap terus ikutin video aku ya. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.